Jadi memang iya, kadang-kadang kan kita sebagai umat Islam kan tentang bersatu itu enggak merasa wajib gitu. Padahal kan kalau kita pahami bersatu itu wajib kan gitu. Iya. Ya kalau secara agama kan berjamaah gitu ya. Secara bahasa Indonesianya bersatu kan gitu. Nah, maka temanya itu tadi wajib bersatu gitu. Ya kalau kita lihat ya dasarnya dalam surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayat 103 itu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a kan begitu ya. Itu dasarnya kenapa bersatu atau berjamaah itu wajib, karena ada perintahnya dalam Al-Qur'an gitu. Tadi itu lagi membahas itu. Biar ya kita itu yang mungkin terlena tidak merasa wajib bersatu, tentu harus ada di dalam diri kita bahwa ketika kita tidak bersatu itu sudah meninggalkan perintah Allah gitu. Nah, berarti wajib bersatu. Iya, karena bersatu itu karena ada kata Allah al-jama'atu rahmat kan begitu ya. Al-firqatu azab, berjamaah itu mendapatkan rahmat dari Allah, ketika berfirqah, berpecah belah, maka azab dari Allah. Nah, ini kadang umat Islam tidak merasa takut gitu kan. Tidak merasa takut ketika kita tidak berjamaah. Kenapa? Karena mungkin jarangnya kita memahami kan gitu. Perintah tentang bersatu, walaupun perintah persatuan ini setiap para ulama, para ustadz selalu menggaungkan itu. Namun kan setiap ada perintah tentunya ada contohnya. Ya, mohon gitu. Itu contohnya gimana tuh? Ya, tidak mungkin ada perintah tidak ada contohnya. Ketika perintah ada sholat, ya ada contohnya dari Rasulullah, begini sholatnya kan gitu. Ya. Maka umat Islam mengikuti bagaimana sholat dan waktunya dan rakaatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kan begitu ya. Nah, yang perintah bersatu ini kadang umat Islam tidak dijelaskan di mana bersatunya kan gitu, bagaimana kan begitu. Ya. Padahal bersatu ini tentunya sama kedudukannya dengan perintah sholat karena wajib gitu. Bahkan pahalanya lebih besar kan begitu ya. Sholat saja yang 5 waktu itu kalau berjamaah itu tentunya sampai 27 kan begitu ya. Tuh, janji dari Allah. Kalau sendiri kan satu ini pun kalau benar kita syarat-syaratnya rukunnya dapat satu, dari sholat bersatu berjamaah dari hal perintah sholat saja betapa besarnya pahalanya ketika kita berjamaah. Nah, sebenarnya itu miniatur sholat itu, miniatur berjamaah secara global, secara rahmatan Allah. Jadi harus ada pemimpin yang namanya bersatu itu kan. Nggak mungkin kita berkumpul di masjid tapi nggak memajukan seorang pemimpin. Walaupun kita di masjid banyak ratusan, kalau nggak ada pemimpin ya nilai sholatnya tidak ternilai berjamaah kan gitu ya. Begitu. Maka berjamaah itu pantas ya mendapatkan satu janji Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, karunia gitu. Makanya umat Islam mulai introspeksi, kita ini udah bersatu belum gitu ya. Sudah melaksanakan perintah Allah enggak? Wa'tasimu bihablillah jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, pengikat gitu kan. Apa yang mengikatnya? Dengan jami'a, berjamaah gitu. Jadi agama ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa dengan berjamaah. Karena kalau kita tidak berjamaah, ya tidak akan dapat rahmat Allah. Maka selanjutnya daripada ayat itu, wala tafaroku, jangan berpecah belah kan begitu. Nah, yang jadi permasalahannya hari ini bersatunya itu di mana kan begitu ya. Sebagaimana tadi perintah sholat, bagaimana sholatnya? Ada contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Setiap apapun ibadah itu sudah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, maka disitulah kita harus menyadari gitu. Jadi bersatu itu umat Islam wajib punya pemimpin. Ya, nah hari ini umat Islam semuanya meyakini bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah kan. Tapi lihat prakteknya, umat Islam berantakan karena persatuannya enggak diutamakan. Tuh, setiap ajaran itu semuanya ada bersatu dan punya pemimpin. Ironisnya umat Islam yang sempurna ada perintahnya itu diabaikan. Iya. Bener nggak Bu?
Diabaikan padahal ada ayatnya. Ada perintahnya, ketaatan juga ada perintahnya di dalam surat An-Nisa tuh. Surat 4 ayat 59 itu. Ada perintahnya mentaati pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum tuh. Yang disuruhnya orang yang beriman, bukan orang Islam saja. Orang Islam kalau nggak beriman nggak bakalan melaksanakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taat kepada Allah kamu. Wa atiur rasul, dan kepada rasul. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin di antara kalian. Berarti orang-orang yang beriman tuh harus punya pemimpin. Pemimpin yang dalam bersatu ini satu pemimpin. Kalau dulu pemimpinnya di zaman Nabi, ya Nabi. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pemimpinnya nggak ada yang lain, namanya Nabi. Persatuannya nubuah namanya. Gitu. Setelah Rasulullah wafat, Nabi sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang ada ngaku Nabi itu dipastikan penista agama. Karena kata Rasulullah, nggak ada lagi nabi, setelah aku nggak ada lagi nabi, ini nabi terakhir kata Rasulullah, kan begitu ya. Terus kata para sahabat, siapa penggantinya kepemimpinan umat Islam ini ketika Rasulullah tidak ada? Kata Rasulullah, adalah khalifah yang banyak. Begitu. Maka dalam sejarah ketika Rasulullah wafat tidak buru-buru dikuburkan, dia lebih sibuk untuk mengangkat pemimpin dulu. Maka Abu Bakarlah dibayat menjadi khalifah, baru dikebumikan. Pentingnya seorang pemimpin, karena kalau nggak ada pemimpin umat Islam berantakan. Dalam sejarah kan begitu ya Bu ya. Terus setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam, gelarnya khalifah. Habis khalifah Abu Bakar, langsung Umar. Setelah Umar wafat, Utsman wafat, Ali, terus seperti itu. Kan itu sering diteriakan kalau sholat taraweh itu di masjid-masjid. Ya. Umar, Utsman, sallallahu alaihi. Oh, itu. Al khalifatu ula, khalifatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amirul mukminin Abu Bakrin Siddiq. Radhiyallahu an, teriak semua kan. Allah ridho kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar melaksanakan istafet kepemimpinan untuk mengelola aturan Islam sebagai pemimpin umat Islam. Ridho Allah itu.